bahwa kalau tanpa beliau Ya. I am nothing. Asik. Di legacy ya, Benar, di legacy, betul. Kalau di dunia, kalau nggak ada yang di atas, betul. ya. Betul banget. Lama kayaknya kita langsung. Bener atau banget. mau tambahin? Gua nggak nambahin, tapi personally teman-teman, gua respect banget sama beliau. Bukan hanya karena apa yang udah beliau lakukan di legacy teman-teman, tapi secara personal juga. Secara personal. Membangun hidup gua, leadership dan lain sebagainya. Setuju. That's why teman-teman, bolehkah kita sama-sama saksikan video profile? Feels like I'm losing it. I got this brand new life, don't know what to do with it. Oh, I sang all the songs, and every time they prayed, I always played along, played along. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson, but I never got the message until you came along and spoke to me. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. You put the light back in my eyes. My heart was deaf to breathe into it, made me new before I knew it. You love me back to life. You love me back, you love me back to life. I was searching for your face, feeling empty and out of place, when your gentle whisper found me in the dark. Now I'm looking in your eyes, full of love, full of light. You say all you ever wanted was my heart. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. Biasanya kalau kita mau sharing ada sebuah hal yang Andre akan cerita. Oke? Ada yang tebak kira-kira gue ngomong apa? Ya betul itu. Ada lagi yang lain? Ada 3 hal yang saya biasa omongin sebelum gue sharing. Westi ngomong pertama kali, saya mau kasih Westi 50.000. Oke. Boleh bilangin tiga-tiganya katanya apa dulu? Silakan Wes. Kalau benar tiga-tiganya. Yuk, satu aja. You are loved, you are needed, you have a purpose, you have a choice. Boleh. Tiga. Tadi Putri yang berikutnya, Putri. Put. 3 sama-sama. 3 kata yang gue suka ngomongin, Put, sebelum kita mulai. Kan kalau Westi 4. Oke, Sylvie mau cobain. You are love, you are choice, you are Oke. you are love, you are choice, you are Betul. Oke, tepuk tangan buat Sylvie dong semua teman-teman dong. Oke, vouchernya masih banyak, tenang aja teman-teman ya. So, selamat pagi dan selamat datang. Saya bersyukur kita boleh belajar bareng-bareng di weekend hari ini. Oke, saya berharap pulang dari sini 30 menit, 35 menit, tapi teman-teman boleh posting, boleh belajar, dan harapannya boleh bawa transformasi buat hidup kamu dan saya. Yang setuju katakan yes. Oke, ada sebuah tes yang dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional. Salah satunya dulu waktu kita kerja di Citibank. Waktu orang mau masuk kerja, maka ada sebuah tes. Kayak psikotes gitu ya. Setelah semua udah beres nih, jumlah-jumlahan, semua hitungan udah beres, logika udah nyambung, seenggaknya dipikir bahwa ini orang nggak bodoh gitu kan. Nah ada sebuah tes yang namanya hot balloon, balon udara. Hot air balloon, betul ya? Oke, jadi ada sebuah tes yang menarik. Dan kalau teman-teman pulang dari sini dan ngerasa bahwa wah jadi leader di insurance ternyata
ini terlalu menantang, terlalu challenging buat gua. Seenggaknya peluang dari sini lu kalau ngelamar di Google, di IBM lu bisa keterima lah seenggaknya ya. Oke. Nah, tesnya bicara seperti apa? Ngomongin bahwa kalau misalnya kita lagi di apa? Di hot air balloon, kurang lebih gini lah ya, gua nggak tahu gambarnya gimana. Dan di dalam balon udara ini ada banyak orang. Siapa aja? Ada lawyer, ada personal trainer, oke, ada housewife, entrepreneur, ada mahasiswa, oke, ada developer perumahan, ada scientist, ada bankers, dan yang terakhir ada kamu, you. Benar, agen asuransi ada di sini. Oh, nggak usah, ada you aja ya. Oke. Dan goals dari games ini adalah cerita sederhana. Bahwa kita lagi ada di balon udara yang mau sampai ke sebuah tujuan, ke sebuah pulau. Dan in order untuk kita memenangkan pertandingan tersebut, sayangnya di balon udara itu ada leakage, ada kebocoran. Jadi tambah lama karena ada orangnya 9 orang, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada 9 orang di balon udara terlalu penuh. Karena nggak bisa, maka 9 orang ini perlu selamat semua sampai ke tujuan. Dan karena ada kebocoran, maka satu persatu orang perlu lompat duluan ke laut. Dan akhirnya berenang sampai ke pulau. Sekali lagi, 9 orang. Ya. Dan kamu, lu perlu menjadi pemimpin. Kira-kira lu perlu tentukan. Dari 9 orang ini, PR kita hari ini saya kasih waktu 3 menit teman-teman. Ya, adalah kita coba pikirin dari 9 orang ini siapa yang perlu urutannya, siapa dulu yang pertama sampai yang terakhir. Nyemplung. Nyemplung duluan otomatis paling jauh sampai ke pulau. Juga mungkin ada binatang buas lah, ada ikan dan lain sebagainya, ombak yang besar. Jadi yang pertama tentunya lu perlu perhitungkan siapa dulu. Oke. 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 So, saya akan kasih waktu. Saya akan kasih waktu 3 menit teman-teman untuk berpikir. Lu list down 3 menit. Boleh lagunya Sin? 3 menit untuk teman-teman list down. Dan cari teman seorang-seorang. Dan lu ceritain sama sebelah lu. Menurut gua, si ini nomor 1. Si ini nomor 2. Dan urutan berikutnya. Ada pertanyaan? Boleh, sebenarnya perlu ada alasannya, tapi karena waktunya nggak cukup, alasannya cukup di diri lu sendiri. Ya? Nggak ada. Nggak, usia nggak ada. Nah, oke. Anggap usianya sama semua, jenis kelaminnya sama semua, nggak ada perbedaan lah, anggaplah. Oke, kecuali housewife ini jelas. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Yosua? Nggak ada. Nggak ada cara lain. Mahasiswa anggaplah lebih muda, betul, boleh. Boleh. Kenapa? 1 sampai 9 menurut lu siapa aja? Ada yang mau nanya di belakang? Philip jelas? Kok tadi? Oke. Teman-teman pertanyaan bagus?
Tujuannya supaya semua sampai ke pulau. Di sana menang lah, survive akhirnya. Ya, di sana berhasil, di sana survive, di sana bisa menang. Oke, lompatnya anggap jangan semuanya. Nggak ada lompat semuanya, nggak ada. Atau di sana di ujung nggak bisa lompat semuanya keburu tenggelam. Semuanya diurutkan. Mahasiswa. 3 menit. Oke. Ini memang kita banyak orang intim ya di sini. Jadi oke. 3 menit catat dulu sendiri. 3 menit pikirin. Setelah itu baru 2 menit lu share ke teman sebelah lu. Dan 2 menit dia yang share ke sebelah lu. Ya, jadi 3 menit pertama kita tenang dulu supaya bisa mikir semua. 3 menit mulai dari sekarang, silakan. Gantian, biarin teman lu yang... Saya mau nanya. Siapa yang lu rasa jawaban sebelah lu kayaknya menarik banget nih? Oke. Iya, oke, banyak yang jawabannya menarik ya. Oke. Sebenarnya permainan ini itu nggak ada jawaban, saya pun nggak dikasih tahu jawaban yang paling benar. Apa sih jawaban yang paling benar? Ya kan, semuanya punya pertimbangan, semua punya strategi. Tapi dari tes ini itu ada hal yang menarik banget. Oke? Terlepas dari semua orang ini, sebenarnya yang paling menarik dari games ini menurut saya adalah siapa yang bikin lu punya hak untuk lu ngatur semua orang ini nih? Iya kan? Siapa yang bikin lu dengan semua orang yang ada? Apa yang bikin mereka mau nurut sama prioritas yang lu mau kasih? Itulah yang namanya leadership. Apa ya yang bikin housewife, entrepreneur, lawyer, PT, tentunya lu punya sebuah prioritas yang menurut lu ini bagus banget. Lu tahu nggak? Menurut saya itu ini yang paling bagus nih. Tapi pertanyaannya adalah apa yang bikin orang-orang ini? Oke, kamu mahasiswa, kamu lompat duluan. Nah, siapa lu bener? Siapa lu ngatur-ngatur? Itulah yang namanya leadership. That's why di legacy, sebuah value yang kita ceritain adalah yang namanya leadership. Value yang kita punya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa identitas kamu dan saya, kita adalah pemimpin. Kita adalah leader di rumah tangga. Oke, kita leader buat anak-anak. Di luar kita menjadi pemimpin buat orang lain. Kalau kita bantu orang, artinya kita boleh jadi pemimpin dalam hal financial planning. Kita kasih informasi, kita edukasi orang. Kalau kita jadi leader di legacy, jadi AAD, jadi AD, tentunya fungsi kita adalah kita boleh jadi pemimpin. Tapi pertanyaan banyak orang adalah, apa yang bikin lu dikasih izin untuk lu jadi leader? So jawaban yang menarik adalah, sekali lagi ini bukan benar salah. Adalah orang-orang yang bikin dia lompat pertama atau kedua kali. Ini jawaban yang menarik nih. Oke, ada nggak yang sebelah kanan kirinya yang milihnya you lompat pertama atau kedua? 1, 2, Benny. Oke, bagus. Ma, Putri, Yosua. Bagus. Menarik. Sekali lagi bukan berarti ini benar, bukan. Tapi itulah yang terjadi dalam realita kita kehidupan. Bahwa iya ya, di Prudential itu bisnisnya asik banget.
Kita tahu bahwa di Prudential itu bisnisnya menurut gua achievable, menurut gua mudah. Menurut saya loh. Ini tuh bisnisnya mudah. Apalagi nanti lu jadi leader, menurut gua itu ini bisnis yang mudah banget. Oke, kalau lu nggak percaya ini mudah, saya akan kenalin sama leader-leader gua di atas yang lu akan liatin bener ya, ini bisnis mudah banget. Income yang dia dapat hari-hari ini tanpa perlu ketemu sama kita semua, income-nya besar, mudah. Tapi pertanyaannya adalah, apa sih yang kita perlukan untuk kita boleh berhasil sebagai seorang leader? Jadi kok Andre, apa nih caranya untuk gua jadi leader yang berhasil? I'm glad you asked. Bilang kiri kanannya, kita akan bahas ini hari ini teman-teman. Oke. Yang U-nya terakhir, ada yang boleh angkat tangan? U-nya terakhir, nggak ada masalah memastikan semuanya berjalan. Mungkin begitu kali ya. Oh, agen asuransi ngecek beneran ya. Bisa diklaim semua ya. Oke. Benar, bagus. Oke. Nah, so ada 3 hal yang kita akan belajar hari ini dari games ini. Pemimpin balon udara. So, untuk kita jadi pemimpin di Prudential simple. Tugas kita simple. Tahun pertama kita jadi partner. Tolong Edo bantuin Andre. Jadi partner. Akhir tahun income berapa dok? 7 juta. Tahun kedua jadi AAD berapa dok? 27,5 juta. Tahun ketiga dok? 59, berapa? 5 masalah ya? Oke. AD1 tahun keempat berapa dok? 100? 100 belasan lah. Oke, 100 belasan juta per bulan. Apa yang banyak orang termasuk Andre 4 tahun punya income saya pribadi 100 juta sebulan di tahun keempat. Oke, simple, achievable, dan reasonable. Menurut gue asik. Bisa dikejar, bisa dikerjain. Setiap dari kita join Prudential kita punya sebuah angka yang sama tuh. Oke, kalau lu mau 4 tahun di sini lu boleh punya income 100 juta sebulan. Asik, bisa dikerjain. Partner fokus kita bantu orang. Fokusnya adalah kita ceritain konsep financial planning. Tapi setelah itu tentunya bantu orang sebuah hal yang kita sukai, sebuah hal yang baik. Tapi kita boleh punya bisnis dengan cara kita boleh jadi leader. Bantu orang-orang punya kesejahteraan. Minimal seperti saya. Itu yang kita lakuin. Dan asik banget. Dan sederhana. Nah waktu jadi leader, PR-nya kita, bagaimana ya Andre? Gue tuh suka nih di Legacy. Gue tahu di Prudential bagus. Dan yes gue mau jadi leader. Maka yang pertama, ada sebuah kurva bagus. Ini waktu. Ini boleh dibilang sukses lah. Lu mau pakai bahasa sejahtera lah. Hidup berkelimpahan boleh. Kalau kita lihat kesuksesan secara sederhana seperti ini. Maka hal pertama. Waktu-waktu pertama. Kalau kita menjadi pemimpin yang bagus. Apa sih yang kita pimpin? Mulai dari self leadership. Yang kedua, kita akan bahas yaitu lead others. Baru yang ketiga, kita lead team. Kita akan bahas. Oke? Hari ini kita akan belajar ini aja. Waktu kita mau jadi pemimpin yang sukses di rumah, oke, di tempat lu ada, di pelayanan kalau ada yang pelayanan, maka batu fondasinya adalah orang-orang yang 100% ambil tanggung jawab pribadi. Next.
bahwa kita berhasil kalau kita memulai, ternyata leadership itu bukan dari memimpin orang lain. Ternyata tanggung jawab yang kita perlu lakukan yang utama dan pertama, oke, adalah memimpin siapa teman-teman? Setiap kesuksesan dimulai dari kamu dan saya yang mau ambil 100% tanggung jawab buat diri sendiri. Yang setuju katakan yes. So OCS poin kita berapa? Kalau teman-teman familiar sama OCS. Oh, setiap hari gue mau bantu orang berapa? Oh, mau keluar rumah. Lagi moodnya bete apa enggak? Nah, oke, ini lagi hujan atau enggak? Waduh, mau nelfon. Semua itu yang kita perhatiin. Waktu kita mulai bisnis ini dan di bisnis manapun menurut saya. Adalah bagaimana kita boleh memimpin diri sendiri. Kalau kita punya datang hari ini. Karena kita pengalaman di luar, Andre, gue udah cobain bisnis ini, bisnis A, bisnis B, bisnis C. Andre, gue mau lihat peluang apa sih yang ada di Prudential. Keren. Gue udah mentok nih di kerjaan. Bertahun-tahun saya udah mentok. Gue gak ngerasa punya peningkatan income yang gue mau. Maka mulai dari diri sendiri ambil tanggung jawab. Oke, wih menurut gue ini hal yang bagus. Gue mau ada di sini. Gue mau belajar di Prudential. Dimulai dari diri sendiri. Disiplin ini yang kita butuhkan. Jadi sebelum kita jadi pemimpin besar, ternyata effort terbesar ya bukanlah memimpin orang lain. Effort paling besar dalam kehidupan ini adalah jadi pemimpin buat diri sendiri. Kalau hari ini kita lagi ngejar Star Club, double Star Club, lagi ngejar mau promosi. Apa itu Star Club buat teman-teman yang baru? Tadi boleh berangkat ke Eropa, oke, tahun depan. Tahun ini kita berangkat ke Milan bareng-bareng, ada sekitar 38 orang. Orang-orang yang disiplin untuk setiap harinya, gue mau disiplin waktu gue. Oke, saya mau nanya. Yang udah 3 kali dapat Star Club, boleh angkat tangan? Jangan diturunin ya. Boleh angkat tangan? Nah teman-teman boleh lihat. Orang yang udah 3 kali dapat Star Club. Wow, tepuk tangan buat mereka dong. Yang udah 5 kali dapat Star Club, boleh angkat tangan? 5 kali dapat Star Club. Oke, kayaknya angkat tangannya kurang jelas. Bolehkah dengan rendah hati boleh bangkit berdiri? Yang 5 kali udah Star Club boleh bangkit berdiri? Oke, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah dong teman-teman. Oke, jangan duduk. Oke, teman-teman perhatiin, mereka ini orang-orang yang Star Club itu income berapa teman-teman? Kurang lebih 20 ya, tahun pertama 20 juta. Jadi kalau dia 2 kali berturut-turut, dia 2 kali Star Club aja. Maka income-nya 40-an lah. Plus soalnya Star Club tahun pertama masih ada, tahun kedua dapat income. Jadi waktu mereka boleh disiplin, Star Club 2 kali aja, sebenarnya income minimalnya dia, belum income dari tim dan lain sebagainya, kurang lebih 40 juta. Oke. Thank you banget, silahkan duduk teman-teman. Thank you banget. Oke. Jadi kalau kita mau mulai bisnis ini, yes kekuatannya, aduh Andre gue ngeliatin kayaknya orang jalanin Prudential kayaknya asik banget. Minggu kemarin kita baru dari Malaysia. Aduh saya fotonya nggak ada. Boleh lihat di Instagramnya siapa yang posting Malaysia? Boleh lihat. Kita belajar ke satu orang namanya Lau Ting He. Haji Lau. Kita datang ke tempatnya dia siapin waktu sama kita. Ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, dia cerita. Bayar pajaknya dia. Ya, 1 bulan berapa Terati? 1 bulan bayar pajaknya 2 miliar.
bayar pajaknya. Dan dia sambil senyum-senyum, ya saya ini pembayar pajak salah satu terbesar di Malaysia. Bayar pajaknya 2 miliar. Bisnisnya sama seperti kamu dan saya. Gua coba ChatGPT, gua suruh Yoke karena di Malaysia ChatGPT nggak berhasil. Oke, berapakah income kalau bayar pajaknya 2 miliar sebulan? Keluarlah 48 M setahun. Oke, gede juga ya. Oke, itu dengan asumsi teman-teman nanti kalau jadi partner tahu bahwa dengan asumsi nggak ada 50% non bayar pajak. Padahal di insurance ada. Begitu lu dapat income, 50%-nya enggak kena pajak. Itu asik banget. Dulu zaman gua masih jadi karyawan, wah itu gede banget tuh. Semuanya dibebankan pajak itu besar sekali. Oke. Kira-kira dia dapat income setahun 40-an M, 50 M. Activity-nya gimana? Disiplin di awal. Tapi hari-hari ini activity-nya dia setiap sebulan sekali dia bilang dia traveling ke luar negeri. Ke Eropa, dia ke Egypt waktu gua kontak dia lagi di Mesir. Setiap bulan dia jalan-jalan. Tapi kalau kita mau belajar dari dia, kalau teman-teman mau belajar di bisnis ini, secara keuangan besar, tapi mulai dari yang pertama bilang ke kiri kanannya, self leadership. Oke. Ini ilmunya jadul tapi ini menentukan sekali. Kalau kita mau berhasil, maka oke, leader gue bilang lu perlu ketemu setiap hari 1 orang. Maka keadaan apapun, mampu nggak kita memanage diri sendiri, memimpin diri sendiri. Oke, 1 hari gue wajib ketemu 1 orang. Nelfon orang, 1 hari 15 orang lu telepon. 1 hari ketemu 1 orang. Karena itulah PR yang kita perlu lakukan bareng-bareng. Berikutnya, Andre, setelah memimpin diri sendiri, PR-nya apa? Adalah waktu kita mau setiap hari ketemu orang, nah ada pertanyaan-pertanyaan simpel nih. Ya, trivial juga nih, yaitu, Andre kalau gue setiap hari ketemu orang, anak-anak sekolah siapa yang anterin, Andre? Benar? Pertanyaannya adalah mama mertua lagi mau minta diantar nih. Ya, siapa yang nganterin? Udah lu aja. Kan lu kerjaannya fleksibel, membunuh sekali nih. Ya. Oke, tenanglah, gue tahu kerjaan lu mah fleksibel. Udah anterin dulu mertua. Ya nggak? Karena kerjaan lu fleksibel. Nah, tugas kita mampu nggak kita ya ngobrol face to face. Saya baru ketemu 1 orang, saya nggak cerita orangnya karena belum minta izin. Sampai jam 2 malam tadi dia baru face to face sama istrinya untuk ngasih tahu prioritas, schedule-nya dia gimana. Ini panas banget, baru tadi diceritain. Nggak mudah, ya. Bentar, prioritas kita adalah gue mau fokus di Prudent. Ini bagus banget. Tapi gue perlu bantu orang. Gue gak bisa nganterin anak sekolah. Sebelum memimpin orang lain, ya mampu gak kita memimpin schedule berhubungan sama suami istri? Ya, sama anak. Oke, mampu gak kita mendelegasikan pekerjaan kita? Karena gimana kita akhirnya mampu jadi pemimpin buat banyak orang, kalau hal-hal scheduling rutin setiap hari aja, kita belum piawai dalam ngurusinnya. Salah satu hal yang kami bersyukur, dulu saya pernah kerja di bank adalah, gue ngeliatin orang-orang bisnis yang effortnya luar biasa. Terutama waktu mereka memulai bisnisnya mereka. Edan-edanan. Disiplinnya luar biasa.
Tanya sama orang tua, tanya sama om tante yang lu tahu, mereka akhirnya punya bisnis yang besar. Jadi mereka, lu boleh tanya, orang punya toko besar di Otista. Lu tanya, dulu waktu lu punya toko, kira-kira anak antar jemput siapa? Lu nggak akan temukan tuh. Oh, gue punya toko besar dan gue yang antar jemput anak. Nggak temukan. Dan saya tahu, untuk komunikasi begitu, itu kita perlu punya kemampuan ini nih. Diskusi sama orang lain, sama istri, sama suami. Kalau ini berhasil, self leadership berhasil, lead others berhasil. Memimpin orang lain jauh lebih mudah. Ya. Kalau pria-pria mampu harmonisasi sama istri di rumah, ya. Kalau lu punya kemampuan untuk bisa agreement, sepakat sama istri di rumah, ngurusin tim nggak ada apa-apanya. Ya, oke, nggak ada apa-apanya. Kalau kita punya kemampuan memimpin anak, mana yang lebih challenging? Besarin anak sebagai orang tua atau besarin tim? Besarin anak jauh lebih challenging. Oke. Saya jadi leader bertahun-tahun. Saya mau bilang, sampai rumah, kalau gue udah ngurusin tim, sampai rumah tinggal tidur. Sampai rumah makan, ketawa-ketawa, udah gak mikirin. Tapi ngurusin anak, teenager lagi deket sama cowok siapa? Waduh. Aduh, itu malam-malam non ngomongnya gimana ya nonnya sama dia non? Caranya gimana ya ngomongnya ya? Aduh gimana ya? Ini gak ada apa-apanya. Ngurusin tim, gagal. Tim nggak jadi, tinggal apa? Sampai ketemu lagi ya. No hard feeling, bener? Ya tim anak orang. Jadi kalau kita mampu biasa ngurusin anak. Nah that's why buat teman-teman yang belum punya anak, saya pikir ini sebuah ladang yang bagus. Sebelum lu ngurusin anak sendiri, ya enggak, yang gagal impact-nya terlalu besar. Bukankah bagus lu terbiasa caring sama tim lu. Biasa perhatiin dia. Needs-nya apa ya? Cara ngomongnya gimana ya? Karena someday ketika anak lu teenager, kebutuhan dia adalah coaching. Parenting style-nya coaching. Coaching style artinya bertanya. Bukan lagi directing, kamu gak boleh. Lu coba anak lu teenager, lu bilang gak boleh, gak boleh, gak boleh. Jadinya apa? Sama seperti lu. Ya, berontak. Tapi kita perlu nanya, menurut lu gimana? Apa ya sebabnya si om ini begini? Jadi yang kedua adalah lead others. Bilang ke kanan kirinya lead others. Karena dalam hidup, pasti ada konflik. Kalau lu udah nikah, maka lu perlu sepakat suami istri. Kalau lu belum nikah, maka lu perlu sepakat mungkin sama orang rumah, kakak adik lu, siapa ngurusin siapa. Istri cenderung lebih main perasaan. Betul? Karena wanita wirednya perasaan. Enggak masalah, itu wirednya dia. Pria, wirednya logika. Jadi buat suami nih, buat saya pribadi. Challenge-nya adalah ketika Yoke lagi perasaan yang enggak sesuai, moodnya dia. Nah bisa gak gue keluar rumah dan gue gak ikut perasaan Yoke. Dan gue perlu disiplin, Andre kerja dulu, yuk. Karena kalau gue keluar dan bawa perasaannya Yoke, siapa yang jadi pemimpin? Karena gue yang perlu pakai logika, gue yang perlu paham. Namanya juga wanita pakai perasaan. No, nggak ada yang salah. Namanya juga wanita pakai perasaan. Tapi gue pria, gue perlu realize, gue perlu paham sampai rumah kita beresin. Tapi hari ini gue perlu kerja, perlu telepon 15 orang.
Memimpin diri sendiri berhasil, memimpin lingkungan terdekat lu berhasil. Saya mau bilang, memimpin tim jauh lebih mudah. Bilang kiri kanannya, kayaknya Andre lagi ngomongin kamu tuh. Oke. Ada sebuah foto yang saya punya. Oke. Ada sebuah foto, boleh, Sin? Ini ada jamnya. Nah, oke, ini jamnya penting. Jadi buat saya berkesan foto ini. Buat saya berkesan foto ini kenapa? Ini kira-kira tahu di mana ya ini ya? Old Ben, bukan, ini ada tempat pizza baru Italia lah di HBP. Ini hari Senin kalau nggak salah, pagi-pagi M3, beres M3 langsung lompat, lari cepet-cepet karena jam 12 tee off. Main golf, beres setengah 8. Setengah 8 pulang makan. Sama teman gua, nggak pakai kacamata karena pakai kontak lens, oke? Aduh gila ya, pukulan tadi hancur banget ya, gila tadi ngapain ya, ngebahas soal main golf. Di jam setengah 8 ada sebuah pemandangan yang buat saya berkesan. Yaitu ada di sebelah ini tuh ada bank, Maybank. Joko tahu kali ya, di Hook, di KBP ada Maybank. Oke. Dan ada staf kantor, staf bank yang baru pulang. Nah kalau ini karyawan pabrik gue nggak bisa relate. Kalau ini usaha apa gue nggak bisa relate. Tapi buat gue pribadi ini relate banget. Karena apa? Karena saya dulu kerja di bank. Jadi gue bisa punya relate-nya yaitu gila ya zaman dulu. Kalau kita nggak ambil opportunity ada di Prudential, maka nasibnya Andre. Ya, saya nggak bisa begini. Maka nasibnya gue begitu tuh. Maka nasibnya saya 7.36 baru pulang dari kantor. Jadi ini foto yang kenapa gue foto karena ini berkesan. Nah seringkali kita itu ngerasa bahwa hidup itu nggak adil. Hidup itu kok nggak fair ya. Ya, hidup ini owe, berhutang sama gue. Gue itu kayaknya udah lakuin banyak hal. Tapi kenapa hidup itu nggak ngasih hal yang saya mau? Hidup ini kayaknya tidak fair. Kenapa dia? Wih apalagi zaman sekarang. Kita lihat di IG. Kenapa dia kayaknya? Saya nggak rekomen itu, gue nggak rekomen kita bandingin sama orang lain. Oke. Tapi nggak mudah memang. Kalau kita selalu envy sama apa yang orang lain punya. Nah, saya mau bilang hidup itu memang nggak pernah adil. Di dalam dunia ini memang ini bukan tempat yang adil. Dan statement yang Andre suka cerita, life does not give you what you want. Kehidupan nggak ngasih apa yang lu mau. Betul? Kalau kita pindah ke pinggir jalan, ada banyak pengamen, kalau lu tanya sama dia, mau nggak punya rumah? Mau nggak punya sekolah yang bagus? Mau nggak punya keluarga yang bagus? Jawaban dia apa? Kebanyakan pada umumnya dia akan bilang mau. Tapi hidup nggak memberikan apa yang lu mau. Tapi hidup memberikan apa yang kamu layak. What you deserve. Oke? Ini berlaku di banyak area kehidupan, kecuali area spiritual. Area spiritual, Tuhan nggak ngasih sama kita apa yang kita layak. Udah hancur semua kita ini kalau kita dikasih apa yang kita layak. Tapi dalam hal bisnis, dalam hal ekonomi, dalam hal hubungan suami istri, kita nggak diberikan apa yang kita mau, tapi apa yang kita layak. Nah, so hari-hari ini PR-nya kita, PR-nya kamu dan saya adalah dengan setiap kesempatan yang ada, dengan setiap opportunity yang ada,
Andre, tapi sekarang lagi seru nih kalau partner lama, agent lama, misalnya leader lama, lagi seru ngurusin konversi. Oke? Tenang. PR-nya adalah self leadership. Punya kemampuan nggak gue untuk? Nggak masalah. Salah satu leader terbesar di asuransi, oke? Pakai inisial aja namanya D gitu ya. Dia join 2001. 2002 Prudential dipilotkan. Ini cerita yang mungkin teman-teman leader partner baru nggak begitu familiar. Kalau orang nanya Prudential pernah nggak dipilotkan? Pernah. Zaman itu dipilotkan. Karena apa? Karena ada satu oknum yang dia menuntut Prudential. Padahal oknum itu konsultan Prudential, tapi dia ngajakin timnya Prudential untuk jualan MLM. Sama Prudential nggak boleh di-terminate dia. Dia di-terminate nggak masalah, tapi dia mau haknya dia, semua agreement tetap dapat. Tentunya Prudential nggak ngasih, dan dia mempilotkan Prudential. Itulah case terakhir di Indonesia pribadi boleh mempilotkan perusahaan. Saat itu Prudential kalah di pengadilan. Jadi Prudential di-freeze semua asetnya. Yang menarik adalah semua income, semua keuangan, semua bayar klaim, bayar komisinya leader, semua dari Prudential UK. Waktu itu presidennya Ibu Megawati ditelepon sama Prime Ministernya UK, Tony Blair kalau nggak salah, ditelepon. Saya dengar perusahaan kita ada yang dipilotkan sama Indonesia. Karena sebegitu besarnya komitmen Prudential buat Indonesia, momen 2002, momen yang nggak mudah kebayang. Tapi justru leader-leader besar, oke, lahir. Jenderal-jenderal besar lahir bukan di masa damai. Asik. Tapi jenderal besar lahir di medan perang. Justru akhirnya ada orang-orang yang simple. Terlepas dari keadaan gimana, gue ngerasa ini bisnis yang bagus. Jadi hari ini PR kita sama. Terlepas dari keadaan lu di rumah. Oke, 2024. Istri minta liburan mau ke Korea. Oke. Istri bilang mau liburan ke Korea. Nah, ini saya udah ngasih tips nih ya. Ada apa dengan Korea nih ya? Oke. Ini udah ada separate tips kalau kata Westi ya. Ada apa nih dengan Korea nih ya? Oke. Tapi gimana ya? Aduh, income di rumah. Teman-teman yang baru awal-awal ada di Prudential, income di rumah rada kurang oke. Oh, teman-teman ada di sini. Welcome. You have a purpose, you have a choice. Yuk kita bareng-bareng. Yuk kita bareng-bareng. Terakhir, sebelum quotes terakhir. Andre, di Prudential effort gue kayaknya besar banget ya. Oke. Contoh, partner baru 1 tahun. Income 7 juta, standar. Yang 20 ada, seperti Andre dulu ya, 15 banyak, 25 ada. Tapi yang standarnya let's say 7 juta. Naik jadi 27, naik jadi 59, naik jadi 110. Kira-kira struggle yang paling besar. Oke, di mana? Apakah di 1? Kalau kita boleh ranking 1 sampai 10, 10 struggle-nya besar banget. Kira-kira di Prudential, waktu jadi partner, struggle-nya kira-kira berapa? Ada partner Ricky ya, tadi baru closing minggu ini. Ki, menurut lu berapa Ki? 1 sampai 10. Waktu di partner, kira-kira challenge-nya, struggle-nya berapa nilainya Ki? Waduh. Berapa ya? 1 sampai 10 ya kok ya? Yes. 1 sampai 10 challenge-nya. Kan lu baru closing nih ya minggu ini, jadi kan ada bayangan ya. Gua mau ngejar partner, mau ngejar jadi AAD nih. Easy. Berapa Ki? 7 lah. 7.
Oke, bagus. Waktu jadi adik, ikutin, belajar hal yang baru, belajar mimpin tim. Oke, jadi adik, akhir tahun income 27,5. Kurang lebih menurut itu challenge-nya berapa, Ki? Challenge-nya turun 5 kali ya. 5. Oke. Jadi adik, 3 lah. 3. Jadi AD1. AD1 artinya udah punya satu adik, satu generasi. Kira-kira berapa, Ki? Pengennya ngomong 2 sih. Pengennya ngomong 2. Menurut saya relevan. Realistis. Menurut gue relevan. Tepuk tangan dong buat Ricky dong. Inilah gambaran sederhana kalau kita ada di bisnis ini. Bisnis yang lain punya ciri-ciri berbeda. Waktu gue kerja di bank, oke, semakin level gue semakin tinggi, bebannya semakin gimana? Semakin besar. Level gue semakin tinggi, income rada ditinggiin juga. Load kerja gue semakin kecil, semakin besar. Semakin besar. Kalau gue punya bisnis, muterin duit 100 juta dan gue pengen besar nih 1 miliar. Oke, kira-kira bagus dong 1 miliar. Kira-kira mana yang lebih beresiko 100 juta apa 1 miliar? Lebih besar. Oke, gue punya teman Joko baru datang jual Harley. Jual Harley 1 sama 10. Pengennya 10 kan. Tapi resikonya gede mana? 1 sama 10. 10. Jadi beda bisnis, beda kriteria. Nah, Prudential menarik banget. Justru challenge paling besar karena ini bisnis, maka di awal-awalnya itu. Jadi waktu lu jadi partner, lu jadi AAD, dan lu bilang, Dre, ini kok serunya luar biasa ya. Challengingnya luar biasa. Gue bilang sama orang itu, tenang ya, inget-inget. Gak lama kok yang begini. Kita suka diundang sharing. Sharing dong di agensi lain. Terus ditanya, kok Andre, ceritain dong perjuangan bener. Jujur, 3 minggu kemarin nggak salah sharing. Gue mikir loh perjuangan, apa ya perjuangan? Apa ya perjuangan ya? Karena kalaupun ada, saya nggak ngerasa terlalu berjuang. Karena dulu kerja di bank lebih berjuang. Oke, dan kalaupun ada itu udah lama banget. Jadi waktu Anda di partner AAD, AD, dan lu ngerasa berjuang, bilang kiri kanannya, tenang aja, itu nggak akan lama, tenang aja. Oke, bilang ke depan belakangnya, memang momen lu momen yang paling berjuang, memang. Sama seperti hot air balloon. Oke, siapa yang kita tentukan dulu? Siapa yang kita suruh lompat duluan? Boleh lu atur. Tapi orang-orang tim-timnya lu. Sebenarnya ini nama-nama ini cuman nggak penting sih. Ya, mau lu tulis entrepreneur, mahasiswa, developer kah, punya usaha apakah, influencer, semua sama aja. Yang mereka mau lihat adalah bagaimana kamu jadi role model, mulai buat diri sendiri. Oke? Karena kalau buat diri sendiri lu udah mulai, maka nanti waktu lu udah jadi adik punya tim, maka manage orang lain, manage tim itu jauh lebih mudah. Menurut saya. Perjalanannya, yes, lu perlu mampu memimpin diri sendiri. Sama yang kedua mampu memimpin apa? Oke. Hari Senin saya ngobrol sama satu orang leader hebat. Oke. Dia star club. Dan dia bilang saya mau fokus punya tim. Bagus.
Lu siap nggak untuk lead others? Siap nggak bilang sama orang-orang di rumah, sorry, setahun ini gue mau training rajin. Oke, gue mau bantu orang rajin. Tolong, saya setiap hari saya mau bantu 2 orang. Tolong kasih saya waktu, kasih gue space. Entah gimana ngomongnya. Bisa ngomongnya face to face lagi santai. Tapi juga mungkin ngomongnya ini butuh merapikan barisan dulu ya. Perlu, saya tahu nggak mudah kadang-kadang suami istri. Ya, perlu sepakat ini nggak mudah. Saya sama Yoke dulu masih ingat. Untuk ngomongin beberapa hal yang sepakat. Saya perlu bawa ke Bali. Lagi di Westin, gue masih ingat ya. Keadaan udah happy, baru non. Kita perlu ngobrol non. Ya, oh ini nggak mudah. Karena gue tahu ini nggak mudah nih. Oke. Tapi kalau lu mampu memimpin 2 ini. Oke. Bilang kiri kanan, gue tahu lu mampu memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain. Maka quotes terakhir. Sin. Maka quotes terakhir. Oke, penutup hari ini. Ini quotes terakhir. Weak people chase pleasure. Strong people chase purpose. Hidup yang membosankan adalah hidup yang gua nggak tahu apa yang gua kejar. Gua nggak tahu ujungnya di mana nih yang gua lakuin sekarang. Gua nggak tahu goalsnya apa. Nah itu nggak asik banget tuh. So hari ini, kalau kita boleh punya kendaraan bareng-bareng yang bukan hanya lu sejahtera, tapi lewat hidup lu boleh ajakin orang lain hidupnya sejahtera. Andre income nggak gede-gede banget. Saya rasa cukup. Tapi bersyukur kalau boleh ngajakin direct-directnya Andre punya income yang asik banget. Ada Edo, ya direct berarti ada Arya, Victor, Willy, Philip, Sylvie, ada Rico, ada Ade, ada 6 orang lah. Oke. Kalau kita mau menyelesaikan semester 1 yang tinggal waktunya 15 hari lagi. Oke. Semester 1 kita yang waktunya tinggal berapa lama teman-teman? 15 hari. Oke. Lu ngejar entah beresin bonus produser. Apalagi? Quarter 2. Leader itu apa namanya? Booster apa? Extra OR. Benar. Ya ada yang mau ngejar promosi di 15 hari terakhir ini. Atau di akhir tahun, lu mau ngejar. Banyak partner. Partner yang mau promosi di akhir tahun, bolehkah tolong angkat tangan partner yang mau promosi di akhir tahun? Asik banget, tepuk tangan buat setiap partner yang ada dong. That's good Aldo. Oke. Kalau kita mau ngejar bareng, selamat datang. Kalau lu punya sebuah goals. Di tempat ini kita punya goals. Di tempat ini kita punya tujuan. Sama seperti Tuhan punya goals buat hidupnya kamu. God is a goal setter. Tuhan punya tujuan. Atau jangan-jangan Tuhan pengen kamu gak ada growing sampai akhir tahun. Enggak kan? Tuhan punya tujuan kan buat kamu. Mau gak kita maju? Andre, income gue di bisnis gue udah besar. Bagus. Lu masih punya waktu gak? Kalau lu masih ada waktu, kapasitas buat bantu hidup orang, buat lu berkembang, kenapa enggak? Andre, gue income udah bagus, tapi gue gak punya waktu. Bagus, welcome. Yuk kita bareng-bareng. Growing, bareng-bareng di legacy. Oke, tepuk tangan yang paling meriah buat kita semua dong teman-teman. Thank you banget semuanya dan selamat pagi.